Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rama Kesadewa Muhajir, kelas 9B, akan membahas tentang faktor-faktor yang menghambat perdagangan internasional. Faktor-faktor yang menghambat perdagangan internasional. Ada faktor-faktor yang mendorong berlangsungnya perdagangan internasional, tetapi ada pula faktor-faktor yang menghambat perdagangan internasional. Berikut adalah beberapa faktor penghambat perdagangan internasional. A. Kondisi negara yang tidak aman. B. Kurs mata uang yang tidak stabil. C. Kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. D. Proses dan prosedur ekspor dan impor. A. Kondisi negara yang tidak aman. Stabil negara sangat berpengaruh terhadap kepercayaan negara lain untuk melakukan kerjasama perdagangan internasional. Semakin aman sebuah negara, maka tingkat kepercayaan negara lain semakin tinggi. Dan sebaliknya, oleh karena itu, sangat penting bagi sebuah negara untuk menjaga kestabilan nasional guna menumbuhkan kepercayaan negara lain. B. Kurs mata uang yang tidak stabil. Kurs mata uang yang tidak stabil membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan dalam menentukan harga valuta asing. Kesulitan tersebut berdampak terhadap harga penawaran maupun permintaan dalam perdagangan internasional. Hal ini membuat para pedagang internasional enggan melakukan kegiatan eksportir maupun importir. Kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Tiap-tiap negara memiliki kewajiban tersendiri terkait dengan upaya untuk melindungi perekonomian dalam negerinya dari pengaruh perdagangan internasional atau yang disebut dengan istilah proteksi. Beberapa upaya yang bisa dilakukan negara dalam upaya proteksi atau melindungi industri-industri di dalam negeri adalah sebagai berikut. 1. Bentuk proteksi, tarif dan biaya masuk. Keterangan: dikenakannya tarif atau biaya masuk yang tinggi bagi barang luar negeri akan mengakibatkan harga barang tersebut kalah bersaing dalam barang dalam negeri. 2. Bentuk proteksi kuota. Keterangan: kuota adalah pembatasan jumlah barang impor yang boleh masuk ke dalam negeri. 3. Bentuk proteksi subsidi. Keterangan: subsidi atau bantuan pemerintah dimaksud agar produsen dalam negeri dapat menjualkan barang lebih murah sehingga mampu bersaing dengan barang impor. 4. Bentuk proteksi dumping. Keterangan: kebijakan ini merupakan salah satu bentuk pembedaan harga antara yang berlaku di dalam negeri dan di luar negeri. Negara yang mengekspor barang ke pasar negeri lain memberlakukan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri sendiri. Contoh, negara yang memberlakukan dumping adalah Jepang. 5. Bentuk proteksi pelanggaran impor. Keterangan: produk dari luar negeri sama sekali tidak boleh masuk ke pasar dalam negeri. Sebagai berikut contoh, harga sepatu buatan Indonesia jauh lebih murah dibandingkan harga sepatu buatan Malaysia. Akan tetapi, karena pemerintah Malaysia melarang impor, maka sepatu Indonesia tidak boleh masuk ke pasar Malaysia. 6. Bentuk proteksi pelanggaran ekspor. Keterangan: produksi di dalam negeri sama sekali tidak boleh dijual ke pasar luar negeri. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia pernah melarang ekspor rotan mentah ke luar negeri karena mebel rotan buatan Indonesia kalah bersaing dengan mebel rotan buatan
luar negeri, padahal rotannya berasal dari Indonesia. D. Proses dan prosedur ekspor dan impor. Proses dan prosedur ekspor dan impor yang panjang dan relatif memakan waktu yang lama. Terdapat banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku ekspor maupun impor. Waktu yang lama dapat menghambat dalam proses perdagangan internasional. Beberapa kasus kegiatan ekspor dan impor dibatalkan karena pelakunya tidak dapatkan izin dari pemerintah. Terima kasih sudah menonton presentasi kali ini. Saya Rama Kesa Dewa Muhajir, kelas 9B, mengundurkan diri. Terima kasih.